Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazmi Wiki Kartika dengan NIM 0111191005. Saya dari kelas KPIA semester 7 dengan mata kuliah Sistem Teknologi Informasi Komunikasi. Dosen pengampu saya adalah Ibu Dr. Elvianti Ritonga MA. Baik, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester saya, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan teknologi komunikasi. Di sini saya akan membahas nanti tentang ekosistem teknologi dan faktor pendukung yang mempengaruhi perkembangan teknologi komunikasi. Baik, kita masuk yang ke pertama, yaitu tentang ekosistem teknologi. Apa sih? Kita pasti bertanya-tanya, apa sih kaitannya ekosistem teknologi dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan teknologi komunikasi? Mari kita bahas, apa sih itu ekosistem teknologi? Ekosistem teknologi ada dua, yaitu dari perangkat lunak dan perangkat keras. Ekosistem teknologi diartikan tidak hanya perangkat keras atau hardware equipment, tetapi juga perangkat lunak, yaitu software equipment. Jadi dikatakan bahwa ekosistem teknologi komunikasi juga mencakup struktur organisasi dan nilai sosial, di mana individu mengumpulkan, memproses, dan saling bertukar informasi antara satu dengan yang lain. Dengan demikian, yang di sini adalah faktor infrastruktur, nilai sosial dari interaksi antara individu juga masuk dalam kajian teknologi komunikasi. Dan saya akan mengambil satu pengertian menurut para ahli terkait dengan ekosistem teknologi, yaitu menurut Sandra Balrokech, yaitu 1985, menjelaskan bahwa ekosistem teknologi adalah teori ketergantungan sistem media. Sistem media di sini adalah, ia mengatakan ketergantungan dalam media komunikasi dapat dipahami dengan cara menganalisis hubungan antara faktor individu, faktor pengelolaan. Faktor pengelolaan di sini adalah strukturnya, dan antara faktor sistem. Di dalam level sistem ada 3 sistem di dalamnya, yaitu sistem politik, ekonomi, dan media. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang ikut mempengaruhi perkembangan ekosistem teknologi komunikasi bisa memakai perspektif payung, atau yang biasa kita kenal dengan bahasa Inggrisnya adalah umbrella perspective on communication technology. Sebagaimana ini dijelaskan oleh Everett M. Rogers dan Sandra Z. Balrokech pada Teknologi Komunikasi Grand and Maths 2014. Jadi di sini dikatakan bahwa teori analogi payung bisa berkaitan dengan ekosistem teknologi karena keterkaitan antara faktor dari yang lapisan bagian bawah dan lapisan bagian atas. Jadi di sini juga mencakup tentang faktor eksternalnya, yaitu bagaimana ikut mempengaruhi bagaimana sebuah payung yang digunakan. Misalnya, ketika payung itu digunakan ketika faktor cuaca, angin, kondisi payung itu jika sedang digunakan itu bagaimana. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyebaran dari ekosistem teknologi, antara lain adalah faktor pendukung, enabling factor, yang nantinya akan saya bahas di selesai dari ekosistem teknologi ini. Jadi untuk selanjutnya adalah bahwasannya dikatakan juga, namun ada beberapa pengertian ekosistem. Yang pertama adalah kita dapat memahami bahwa ekosistem yang mencakup seluruh aspek, baik penyediaan prasarana, penggunaan, dan adopsi. Jadi maksudnya di sini itu ekosistem adalah merupakan perkembangan sumber daya manusia secara komprehensif dan terintegrasi dengan menggunakan sumber daya, antara lain adalah sumber daya yang digunakan adalah spektrum frekuensi radio, tiang listrik, menara, atau hak masuk. Itu kalau dalam bahasa Inggris kita kenal dengan right of way, dan pendanaan secara efisien. Jadi selanjutnya adalah ekosistem teknologi informasi dan komunikasi, atau biasa kita sebut dengan ekosistem STIC, adalah kegiatan untuk mendukung pemberdayaan sarana dan prasarana penyediaan layanan telekomunikasi. Jadi telekomunikasi di sini adalah internet atau penyebaran informasi. Dari kedua pendapat ekosistem yang tadi saya jelaskan, dapat dikaitkan bahwa dan dapat kita pahami bahwa pembinaan ekosistem merupakan keniscayaan dan menyatu bagi penyelenggara sektor teknologi. Jadi semua sektor teknologi itu saling bergantung dengan sarana dan prasarana komunikasi bila diinginkan keberhasilan dan kemanfaatannya. Ekosistem teknologi dikelompokkan menjadi 4, yang masing-masing layer saling berinteraksi dengan satu dengan lainnya. Yang pertama adalah network element providers,
Yang kedua, network operators. Yang ketiga adalah platform, content, dan application providers. Dan yang terakhir adalah final consumers. Jadi, tidak hanya itu, dalam ekosistem teknologi ada prinsip-prinsipnya. Ada 6. Yang pertama adalah interoperable. Di sini ini dikatakan adalah hal interpretasi data di beragam arsitektur. Yang selanjutnya adalah yang kedua, kita jelaskan adalah user centric. Apa sih yang dimaksud dengan user centric? User centric adalah memprioritaskan layanan kebutuhan penggunaan melalui perangkat hardware dan software. Yang ketiga adalah kolaboratif. Apa maksud dari fungsi ekosistem ini? Yaitu dimana memungkinkan pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menumbuhkan dan mempromotasi komunitas dari memecahkan masalah-masalah umum. Yang keempat yaitu berkelanjutan. Di sini adalah artinya menjaga keseimbangan dan ketahanan untuk menyikapi sebuah organisasi atau teknis yang untuk terus berkembang. Yang kelima adalah fleksibel. Fleksibel di sini adalah beradaptasi dengan mulus dan cepat terhadap informasi baru, teknologi, protokol, dan hubungan dalam mengintegrasikan. Dan yang terakhir adalah open technology ecosystem, atau di sini dikatakan dengan globalisasi, yaitu teknologi yang murah, internet yang sudah cukup mencapai di mana-mana, dan informasi yang mengalir secara masif telah menginformasikan ekonomi, komunitas dari kehidupan personal gitu. Nah, kita akan masuk ke yang selanjutnya, yaitu faktor penggalas yang mempengaruhi perkembangan teknologi komunikasi. Jadi, kalau kita bahas tentang faktor pendukung, apa sih faktor pendukung? Faktor pendukung atau enabling factor itu adalah faktor yang memungkinkan penerapan sebuah teknologi bisa terjadi. Jadi di sini dikatakan faktor pendukungnya adalah menerapkan sebuah teknologi yang bisa terjadi. Salah satu contohnya adalah penggunaan jaringan. Penggunaan jaringan yang memungkinkan media penyebaran media bisa menyalurkan dari berbagai saluran. Yang menjadi faktor pendukung adalah hardware. Jadi, faktor pendukung juga bisa diartikan sangat berkaitan dengan unsur-unsur yang menyebabkan adanya penyebaran teknologi. Contohnya adalah perkembangan Facebook. Dahulu, media sosial ini tidak menyediakan dialog interaktif atau Facebook Messenger. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, mengglobalisasi, ini sudah terciptakan. Sudah ada yang namanya untuk berinteraksi saling bercakap di Facebook. Jadi faktor pendukung juga bisa berkaitan dengan unsur-unsur menyebabkan adanya perubahan teknologi. Jadi di sini faktor pendukung yang mempengaruhi perkembangan teknologi komunikasi adalah faktor yang dapat mendukung perubahan teknologi dari zaman ke zaman yang semakin canggih ke canggih. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan teknologi komunikasi, yaitu membahas tentang ekosistem teknologi dan faktor pendukung yang mempengaruhi perkembangan teknologi komunikasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.